Sorotan lain, saudara, jelang pemberlakuan PPN 12%, Presiden Prabowo Subianto menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan pada Selasa sore. Presiden Prabowo datang didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Namun rapat Presiden dengan jajaran Kementerian Keuangan berlangsung tertutup. Saudara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang pemerintah akan segera mengumumkan skema baru pemberian subsidi. Bahlil menyatakan pemerintah hanya tinggal menunggu data dari Badan Pusat Statistik. Menurut Bahlil, pembahasan terkait pola subsidi BBM saat ini sudah hampir rampung dan akan segera diumumkan. Saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar Selasa siang pada November lalu, Bahlil menyebut kebocoran subsidi mencapai 100 triliun rupiah. Melalui skema baru, Bahlil berharap penerima subsidi tepat sasaran. Kalau menyangkut dengan pola subsidi, kemungkinan besar akan diumumkan di tahun 2025. Lagi dicari momentum yang pas aja, ya, sambil menunggu satu data dari BPS. Karena BPS harus memfinalkan data agar yang berhak menerima subsidi peralihan subsidi itu tepat sasaran. Kita tidak ingin data kita keliru. Karena tujuan subsidi itu adalah kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Gitu, ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan belum ada bantuan sosial khusus terkait dampak kenaikan PPN menjadi 12%. Namun Menteri Sosial menegaskan pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi. Mensos bilang pemerintah telah mengantisipasi segala dampak saat PPN 12% berlaku mulai besok 1 Januari 2025. Meski belum ada bansos yang bersifat khusus, Menteri Sosial memastikan pemerintah telah mengucurkan paket perlindungan bagi ekonomi masyarakat tertentu. (12) kan baru akan diberlakukan bulan Januari ini. Kita belum tahu. Paket-paket perlindungan juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi segala hal terkait dengan pelaksanaan itu nanti tentu sudah diantisipasi kemungkinan-kemungkinannya. Itu ya. Jadi nanti ditunggu aja, belum ada bansos-bansos yang sifatnya khusus gitu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin semua produk pangan dalam negeri tidak dikenai PPN 12%. Zulkifli juga menegaskan tidak ada kenaikan harga terhadap pangan dalam negeri. Seluruh produk pangan tidak ada kenaikan apapun yang dalam negeri. Titik. Jelas ya? Ya, mau beras ketan, mau beras merah, mau apa, tidak ada kenaikan PPN apapun. Khusus semua pangan di dalam negeri. Semua pangan dalam negeri tidak ada. Makasih ya. Tahun 2025, masyarakat dihadapkan dengan banyak pungutan dan iuran. Tifal Solesa akan merangkumnya untuk Anda. Ya, Cynthia, tahun baru harusnya semangat baru, tapi tampaknya tahun baru akan dihadapkan pada realita baru juga untuk masyarakat kita. Persis 2025, saudara, masyarakat akan menghadapi hujan, pungutan, maupun kenaikan tarif di tahun baru. Alih-alih mendorong kelas menengah atau kelas ekonomi menengah ini bisa maju, kebijakan ini justru dikhawatirkan bisa memberi tekanan pada daya beli masyarakat. Kita mulai untuk hal pertama yang juga masih menjadi sorotan hingga saat ini adalah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Nah, kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Masalahnya pemerintah hingga kini belum memberi kejelasan soal barang dan jasa seperti apa yang sesungguhnya dikenai
tarif baru itu, tarif PPN 12%. Itu baru satu poin. Hal lainnya yang juga menarik dicermati adalah potongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Nah, iuran wajib ini memungut 3% total dari upah atau pendapatan pekerja, dibagi 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh kalangan pekerja. Itu baru yang kedua, masih ada yang lain lagi. Perkiraannya di pertengahan tahun 2025 bakal ada kenaikan iuran bagi para peserta BPJS, khususnya dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Selain soal iuran baru, pemerintah juga bakal menyesuaikan bentuk kelas bagi penerima manfaat dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan. Hal lainnya, pemerintah juga sedang merancang peraturan baru terkait dana pensiun tambahan wajib yang akan memotong upah para pekerja, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dijelaskan di situ bahwa akan ada tambahan wajib akan memotong upah pekerja. Namun rencana ini menuai kritik dan penolakan dari para pekerja yang dikhawatirkan ini akan semakin membebani kalangan pekerja secara ekonomi. Belum berhenti sampai di situ, saudara. Ada juga sederet pungutan lain yang sedang digodok oleh pemerintah, seperti asuransi wajib kendaraan bermotor. Lalu ada kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan. Itu sempat menjadi pembahasan di pertengahan atau di semester pertama tahun 2024. Bahkan ada juga rencana untuk menaikkan kuliah tunggal, walaupun kemudian di periode tahun 2024 itu sempat dibahas di DPR dan dinyatakan oleh pemerintah saat itu bahwa UKT batal untuk dinaikkan. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian untuk tindak lanjut yang lain. Nah, pajak jadi salah satu instrumen pendapatan negara juga untuk membiayai program-program pemerintahan. Nah, pemerintahan saat ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka punya sejumlah program unggulan yang mulai dijalankan di tahun 2025. Yang paling anyar, yang paling kita kenal, salah satunya adalah ini. Andalannya adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mengusung program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan juga ibu hamil. Dalam anggaran pendapatan belanja negara tahun 2025, anggarannya sebesar 71 triliun rupiah dan menyasar 3 juta penerima manfaat. Program ini direncanakan mulai berjalan pada Januari tahun depan. Yang juga jadi fokus pemerintah berikutnya adalah soal kesejahteraan guru. Nah, Presiden Prabowo dalam puncak Hari Guru sempat mengumumkan di tahun depan 2025 guru ASN akan dapat tambahan kesejahteraan berupa tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Sementara untuk guru non-ASN tunjangannya dinaikkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Total anggaran 81,6 triliun dan ini berlaku untuk guru ASN. Tadi sudah saya jelaskan tunjangan 1 kali gaji pokok dan guru non-ASN tunjangannya sebesar 2 juta rupiah. Belum berhenti sampai di situ, ada lagi program yang diusung oleh pemerintahan baru saat ini. Program pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya sebesar 3,3 triliun rupiah dengan target penerima manfaat sebanyak 52 juta warga yang akan menikmati program ini berupa cek kesehatan di hari ulang tahunnya. Itu yang menjadi sejumlah pungutan dan program yang sedang direncanakan dan bakal berlaku di tahun baru 2025. Apakah kebijakan yang dicanangkan pemerintah saat ini akan mengerek ekonomi negara atau justru sebaliknya? Cynthia. Ya, terima kasih atas ulasannya, Tifal Solesa. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyoroti penyelundupan yang merugikan industri tekstil dalam negeri. Menurut Prabowo, kapal-kapal penyelundup seharusnya bisa ditenggelamkan. Presiden Prabowo menyebut penyelundupan telah membahayakan kedaulatan Indonesia. Prabowo mencontohkan penyelundupan tekstil yang mengancam industri dalam negeri dan ratusan ribu pekerja tekstil. Ia meminta masukan dari para ahli hukum termasuk kemungkinan menenggelamkan kapal-kapal penyelundup. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat.
apa kapalnya ditenggelamkan. Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Saudara, sesuai undang-undang, mulai besok